Mbak, tahu nggak sih ada batasan usia minimum bagi pencalonan presiden dan wakil presiden saat ini di Indonesia? Oh enggak. Hah? Emang ada perubahan? Ada. Sebelumnya Gibran kehalang syarat usia yang belum cukup. Sekarang udah bisa gas nyalon jadi cawapres. Kemarin Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait syarat capres-cawapres yang diajukan pemuda Solo, Almas Saki Biru. Mulai sekarang, buat maju pilpres, usia minimalnya emang tetap 40 tahun. Tapi kalau udah pernah jadi kepala daerah, buat yang usianya di bawah 40 tahun juga bisa maju. Banyak yang bilang ini adalah karpet merah buat putra sulung Jokowi. Gibran yang kini 36 tahun bisa maju Pilpres 2024 karena sudah menjabat sebagai wali kota Solo sejak 2021. Lalu apakah Gibran benar-benar bakal maju di Pilpres? Hambatan apa yang bakal ditemui Gibran kalau dia nyalon? Selengkapnya di Fokus Kumparan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. DPR memberi sinyal setuju untuk mengubah batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Ya, ini alasannya sosok capres atau cawapres sebaiknya jangan hanya dipandang dari masalah usia, tapi juga harus diperhatikan kemampuan, ilmu, serta adab dari calon tersebut. Kalaupun itu kemudian diputuskan misalnya di bawah 40 tahun, ya kami nggak keberatan lah. Itu sebagai juga bentuk apresiasi ya kita kepada apa yang disebut atau golongan yang disebut sebagai kelompok milenial yang sekarang ini memang begitu banyak jumlahnya dan kita makanya sering disebut mengalami bonus demografi itu. Saya kira begini, kalau untuk menjadi pemimpin itu tentu ilmu diperlukan. Kemudian adab juga diperlukan, gitu ya. Dalam adab itu termasuk juga kematangan, kepribadian, ya. Dan kalau kita bicara dalam zaman modern ini, ya, meskipun umur ini juga turut mempengaruhi, tapi hemat saya, misalnya keilmuan dan keadaban, termasuk kematangan itu, tidak selalu ditentukan atau tidak ditentukan satu-satunya dengan umur. Perubahan syarat minimum usia pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan isu yang sangat penting dalam konteks demokrasi dan pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2024, terdapat usulan untuk menurunkan syarat usia minimum dari 40 tahun menjadi 35 tahun.
Ini memicu perdebatan tentang apakah perubahan ini akan meningkatkan kualitas pemimpin dan apakah memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Berdasarkan ketentuan metode normatif deskriptif, untuk menganalisis isu perubahan syarat minimum usia pencalonan presiden dan wakil presiden, kita menggunakan metode normatif deskriptif. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang terkait dengan norma-norma, aturan, atau pedoman yang berlaku dalam konteks politik dan hukum di Indonesia. Kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang didukung oleh pamannya yaitu Ketua MK dapat dijadikan contoh nih konflik kepentingan yang melanggar asas independensi dan imperialitas dalam proses pemilihan umum. Analisis ini membantu memahami bagaimana perubahan syarat usia dapat mempengaruhi proses politik dan kebutuhan untuk menjaga integritas lembaga kehakiman. Perubahan syarat usia dari 40 tahun dari 35 tahun dapat memiliki konsekuensi yang sangat signifikan. Konsekuensi yang pertama yaitu kualitas pemimpin. Apakah menurunkan usia minimum akan meningkatkan kualitas pemimpin yang lebih muda dan dinamis? Konsekuensi yang kedua, kesempatan politik. Apakah perubahan ini akan memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk melibatkan dalam proses politik? Konsekuensi yang ketiga, stabilitas politik. Apakah perubahan ini akan meningkatkan stabilitas politik atau sebaliknya? Kesimpulan pada apa tadi yang dijelaskan teman-teman adalah perubahan syarat minimum usia pencalonan presiden dan wakil presiden harus didasarkan dengan analisis yang mendalam dan juga komprehensif tentang implikasi normatif dan juga deskriptifnya. Dengan menggunakan metode normatif deskriptif, kita dapat memahami lebih baik tentang bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi sistem politik dan kebutuhan untuk menjaga integritas lembaga kehakiman. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahudian Wijaya Putra, Sendi Miftah Yuliana, Salum Aisyah, Silvana Barbara Putri, Silva Ria Candaningsih,